Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam The Next Professor. Ketemu lagi dengan saya Suwardi pada channel saya ini, Suwardi The Next Professor. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana mentranslate jurnal yang berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Masalah ini dialami oleh mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2 maupun S3 yang sementara sekarang ini sedang menulis tugas akhir, S1 dalam bentuk skripsi, S2 dalam bentuk tesis, S3 dalam bentuk disertasi. Karena kualitas suatu skripsi, kualitas suatu tesis, kualitas suatu disertasi salah satunya ditentukan oleh referensi-referensi yang digunakan dalam tulisannya atau dalam karya ilmiahnya. Oleh karena itu, beberapa dosen pembimbing sangat menyarankan untuk menggunakan berbagai referensi, bukan hanya sifatnya lokal, nasional, namun juga bersifat internasional. Meskipun kalau tataran skripsi masih dianjurkan lebih banyak yang lokal dan nasional, namun untuk tataran tesis maupun disertasi itu lebih kepada internasionalnya. Namun sudah banyak mahasiswa level S1 itu referensinya adalah referensi yang bertaraf internasional. Tentunya ketika dia bertaraf internasional, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah ketika mahasiswa basicnya bukan bahasa Inggris. Seperti saya, ya basic saya adalah pendidikan sosiologi, dan alhamdulillah untuk bahasa Inggris ya hanya sebatas yes dan no. Ya, kalau Anda juga seperti itu berarti kita senasib. Nah, video ini kita akan buat untuk orang-orang yang senasib dengan saya, senasib dengan Anda semua yang menonton video ini yang tidak terlalu paham dengan bahasa Inggris. Kenapa demikian? Karena hakikatnya suatu skripsi itu harus berkualitas. Salah satu sisi kualitas suatu skripsi, tesis maupun disertasi itu dilihat dari referensi-referensi yang dia gunakan. Sehingga bagaimana caranya supaya dia berkualitas, maka dosen pembimbing biasanya menyarankan untuk memasukkan berbagai referensi-referensi jurnal yang bertaraf internasional atau jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris. Apa kebermanfaatan ketika kita menggunakan jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris atau bertaraf internasional itu? Skripsi kita, tesis kita, dan disertasi kita itu akan berkualitas, memiliki nilai kemenarikan yang sangat bagus. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan memberikan 4 cara bagaimana mentranslate jurnal yang berbahasa Inggris ataupun mungkin jurnal yang bertaraf internasional menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang lain dalam bentuk bahasa Indonesia. Yang pertama yang akan kita gunakan adalah kita akan menggunakan Google Terjemahan. Yang kedua, kita akan menggunakan Doc Translator. Dan yang ketiga, kita akan menggunakan Google Dokumen. Dan yang terakhir, kita akan menggunakan Microsoft Word. Oleh karena itu, simak baik-baik video saya kali ini. Saya akan memberikan suatu penjelasan secara praktik sehingga lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Oke, jangan kemana-mana. Baik, bagaimana cara untuk mendapatkan jurnal yang terakreditasi Sinta 6 sampai Sinta 1? Caranya sangat mudah sekali. Silahkan buka Google-nya masing-masing. Setelah terbuka, maka silahkan klik Sinta. Klik saja Sinta, enter. Oke, di sini akan muncul halaman Sinta Science and Technology Index. Kita tinggal klik ini. Nah, setelah itu akan terbuka portal Sinta. Ini adalah merupakan suatu tempat untuk menemukan jurnal-jurnal yang terakreditasi Sinta 6 sampai Sinta 1. Nah, bagaimana untuk
menemukan misalkan jurnal yang terakreditasi Sinta 6, caranya sangat mudah. Tinggal klik bagian source, pilih jurnal yang ini. Oke, coba kita klik. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah merupakan peringkat jurnal mulai dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, di sini jumlah jurnalnya sangat banyak sekali, ada sekitar 4.985 jurnal. Nah, ini jurnal untuk yang terakreditasi Sinta 1. Nah, bagaimana kalau misalkan bidang ilmu, anggaplah bidang ilmu kita adalah sosiologi, maka bagaimana menemukan jurnal yang sosiologi yang terakreditasi, anggaplah Sinta 6? Maka caranya sangat mudah sekali. Silahkan klik di bagian search ini, klik misalkan sosiologi. Oke, seperti itu. Kita tinggal enter. Nah, di sini akan muncul berbagai jurnal dengan apalagi ya, akreditasi yang berbeda. Ada seperti ini Sinta 2. Ini Sinta 2 juga, dan ini Sinta 4. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau langsung cari jurnal yang Sinta 6? Caranya sangat mudah sekali. Tinggal klik bagian ini, bagian pojok kanan ini, S6 ini, kita klik. Maka secara otomatis maka tampilannya pada website ini hanya menampilkan jurnal yang Sinta 6 saja. Jadi seperti ini, Sinta 6, Sinta 6, Sinta 6. Nah, begitupun selanjutnya ketika kita ingin mengetahui jurnal yang Sinta 5, caranya sangat mudah. Tinggal klik Sinta 5, maka akan muncul semua jurnal yang Sinta 5. Jadi ada kurang lebih 133 jurnal di Indonesia yang Sinta 5. Coba kita lihat kalau Sinta 4. Nah, ini muncul juga semua jurnal terakreditasi Sinta 4. Nah, kurang lebih ada 165 jurnal yang terakreditasi Sinta 4 dari berbagai bidang ilmu. Kalau Sinta 3, ada kurang lebih 96 jurnal di Indonesia yang terakreditasi Sinta 6. Begitupun misalkan Sinta 2, ada kurang lebih 80 jurnal yang terakreditasi Sinta 2. Dan untuk Sinta 1, kurang lebih ada 7 jurnal yang terakreditasi Sinta 1. Anggaplah kita cek, ternyata untuk bidang ilmu sosiologi ya belum ada yang khusus untuk sosiologi yang terakreditasi Sinta 1. Oke, seperti itu caranya. Nah, ketika sudah menemukan jurnal yang kita tuju, anggaplah kita tataran S1 mau cari jurnal yang terakreditasi Sinta 6. Nah, dalam bidang ilmu sosiologi, coba kita lihat sosiologi, ternyata tidak ada yang terakreditasi Sinta 6. Coba kita Sinta 5. Oke, sosial. Oh, ini ada beberapa jurnal yang terakreditasi Sinta 5 yang terkait dengan bidang ilmu sosiologi. Anggaplah kita sudah membaca semuanya dan kita jatuhkan pilihan pada satu jurnal. Misalkan kita coba ini, klik. Maka untuk sampai ke halaman websitenya sangat gampang sekali, tinggal diklik saja. Oke, ada ini. Nah, ini adalah berbagai tulisan yang sudah ada di Sinta, tulisan dari JBMI, Jurnal Bisnis Manajemen Informatika. Ini Jespindo ya. Coba kita yang lain, itu kayaknya agak keliru. Nah, coba ini ada jurnal sosiologi agama. Ini berbagai tulisan dari jurnal tersebut. Nah, untuk sampai ke websitenya, tinggal klik ini bagian website. Klik kanan, open with Windows-nya. Oke, kita sudah ketemu dengan jurnal tersebut. Nah, itulah caranya menemukan suatu jurnal yang
terakreditasi Sinta. Jadi caranya sangat mudah. Ketika kita sudah temukan jurnal tersebut, maka selanjutnya kita tinggal melakukan submit, melakukan penyesuaian dengan jurnal tersebut. Semoga sukses untuk melakukan publikasi dalam bentuk jurnal, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi. Salam dan ex profesor.